Halo, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi ya aktivitas aku nih ya, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis. Nah ini aku take videonya tuh jam 5 lewat gitu ya, jadi udah mau maghrib. Tapi di luar tuh cuacanya masih cerah banget sih. Tapi karena udah jam 5 lewat, jadi aku tutup aja untuk jendela dan aku nyalain juga untuk lampu di ruang tamu. Nah ini tuh aku take videonya tuh tanggal 30 Desember ya, jadi ini tuh akhir tahun. Nah hari ini aku sama suami lagi mau masak di dapur. Jadi besok itu di tanggal 31 itu kita mau ada gathering gitu loh, family gathering di kantornya suami. Kita mau jalan-jalan, mau trip ke Taman Nasional Tanjung Puting. Nah jadi untuk malamnya ini tuh kita udah prepare duluan, kita udah masak. Soalnya besok itu nanti suami aku mau bawa ceker pedes, mau bawa singkong rebus juga. Jadi nanti perjalanannya itu lumayan lama gitu loh guys. Kita naik kapal dari Pelabuhan Kumai itu selama kurang lebih 4-5 jam menuju ke Camp Leki di Tanjung Puting. Nah jadi nanti acara kantor itu udah ada yang bawa ayam, ada yang bawa nasi, ada yang bawa kue, pokoknya macam-macam deh bagi-bagi. Nah suami aku bawanya tuh ceker pedes sama singkong rebus, sama kita ada bawa teh juga, teh saset gitu yang kotak bukan saset ya. Jadi ada 2 dus gitu. Nah tadi suami aku habis belanja ya, aku nggak ngerti nih kayak kita mau jualan kali ya, beli cabai, beli kemiri tuh sebanyak ini, beli kunyit juga. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, disimpan buat stok ya. Namanya juga bapak-bapak kalau belanja itu udah pasti ngeborong. Karena katanya kalau belanja sedikit itu dia merasanya kayak nggak enak gitu sama penjualnya. Padahal mah nggak apa-apa ya, kayak beli cabai 5.000 gitu kan nggak apa-apa. Ini belinya sekresek gede. Tapi kayaknya rata-rata aku lihat tuh emang bapak-bapak suka begitu. Nah oke nih, jadi kita bagi tugas. Suami aku potong-potongin singkongnya, aku siap-siapin untuk perbumbuannya. Kenapa kita masaknya tuh malam padahal dimakannya itu besok? Karena takut nggak keburu kan kalau misalnya kita masaknya tuh besokannya. Soalnya kita pagi-pagi dari jam 7 tuh udah start gitu loh, udah berangkat dari rumah. Jadi jalan kapalnya itu jam 8 pagi, daripada nanti terlambat atau ada gimana-gimana. Jadi kita masak aja duluan. Nanti kalau udah dingin tinggal dimasukin ke kulkas terus bisa dipanasin. Nah ini suami aku lagi bersihin ceker, jadi beli cekernya itu 2 kilo, cuman nggak semua dibawa ke sana sih ya, jadi nanti ada sebagian yang mau dibawain ke rumah mama, soalnya baba sama mama aku juga doyan banget sama yang namanya ceker pedes buatan suami aku. Nah ini untuk singkongnya, ini aku mau rebus pakai bawang putih aja, jadi tadi bawang putihnya udah aku halusin, udah aku chopper, jadi habis ini tinggal dikasih bumbu aja sih. Nah untuk bumbunya itu cuma pakai garam sama pakai penyedap aja. Sebenarnya bikin ceker gini tuh aku juga sih yang ngoseng-ngosengin, tapi biasanya yang nakar perbumbuan itu suami. Dan aku juga kalau untuk bersihin ceker tuh lebih enakan suami aja yang bersihin gitu ya. Jadi aku bagian masak-masaknya aja, kayak tadi motong-motongin singkong juga itu tugasnya suami. Nah ini aku kasih perbumbuan dulu ya guys. Sebenarnya agak deg-degan sih, ini kan bakal dimakan sama orang banyak ya. Jadi kita tuh ada 26 orang gitu yang berangkat ya di hari kita ke Tanjung Puting. Jadi agak nggak pede sebenarnya, tapi udah dirasa-rasain sih, mudah-mudahan enak gitu ya. Nah ini untuk cekernya udah dibersihin, jadi sekarang aku mau siapin prestoannya dulu. Jadi untuk cekernya itu di presto, tapi nggak usah lama-lama sih. Nah tapi ini kemarin tuh agak kelamaan, jadi lumayan lumayan lunak gitu cekernya, jadi pada misah-misah tuh, jari-jari ayamnya pada misah sama tulang-tulang yang lain. Cuman nggak apa-apa sih ya, tapi mungkin next nggak terlalu lama aja sih untuk ngeprestonya. Nah nggak lupa dimasukin rempah-rempah juga supaya nggak amis. Sekarang tinggal di presto sampai dia bunyi, itu paling sekitar 10 menit udah dimatiin. Nah untuk bumbu ceker di sini ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai keriting, ada cabai setan juga. Jadi emang ini super pedes banget. Untuk choppernya aku tambahin air. Jadi habis kita nanti masak ini kita langsung go ke rumah mama buat nganterin.
Nah ini aku mau siapin choppernya dulu ya guys. Jadi ini aku mau chopper dulu. Oke, ini udah selesai ya untuk perbumbuannya, udah halus. Oh ya, by the way, kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Liburan kemana nih untuk tahun barunya? Jadi ini tuh tahun kedua aku ngevlog ya selama tahun baru. Kalau tahun kemarin kita cuma bertiga aja bikin tom yum. Tahun ini kita bareng-bareng sama teman-teman kantor suami. Cuman sebenarnya nggak ngerayain juga sih ya, kayak kebetulan aja pas tanggal 31 Desember gitu kita berangkat untuk family gatheringnya. Oke, singkong udah matang, si presto juga udah bunyi. Jadi habis ini tinggal aku matiin aja setelah 10 menit bunyi. Nah ini sekarang cekernya singkat cerita udah ditirisin sama suami aku ya. Jadi ini aku mau tumis-tumis bumbu, suami yang urusan tiris-tirisin si ceker. Aku tuh senangnya kita kalau udah masak besar, bukan masak besar sih, masak banyak kayak gini tuh biasanya saling bahu-membahu aja. Jadinya pekerjaan itu nggak terlalu berat gitu loh. Jadi bisa membantu meringankan pekerjaan biar lebih cepat juga selesainya. Nah ini bumbunya aku tumis-tumis dulu ya guys sampai wangi, sampai matang. Harus sampai matang, kalau nggak bakalan lang gitu. Nah ini suami aku juga bantuin cuci piring, jadi aku yang masak. Sebenarnya lebih aku sih ya yang masak ya. Tapi ini tuh tetap ceker suami menurut aku gitu loh, karena bumbunya tuh suami yang nyiapin untuk perbumbuannya, yang ngasih tahu ini segini takarannya. Soalnya kalau aku yang bikin tuh kayak aku yang nentuin bumbunya tuh kayak nggak sama gitu loh rasanya. Nah ini sekarang cekernya udah selesai ditirisin. Ini aku tumis dulu perbumbuannya sampai mateng banget, sampai udah bener-bener masak. Tapi ini ternyata minyaknya kurang ya, jadi harus aku tambahin lagi. Kalian lagi pada masak apa nih guys? Boleh ya di-share di kolom komen. Oh ya, sekalian aku mau ceritain soal Taman Nasional Tanjung Puting. Mungkin ada yang belum tahu kali ya. Jadi kalau di sini tuh terkenal banget biasanya turis-turis asing itu kalau misalnya ke Pangkalan Bun itu pasti mereka bakalan datengin Tanjung Puting gitu ya, atau Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi di situ tuh tempat habitatnya orang utan yang bener-bener dijaga ya, dirawat. Jadi nanti kita tuh ke sana, ke campnya itu buat lihat orang utan dikasih makan gitu. Jadi kita mau lebih dekat sama alam. Aku juga mau ngajarin Dava kan supaya dia bisa lebih dekat sama yang namanya lingkungan, sama dia bisa lihat dari dekat orang utan dan uwa-uwa. Ini tuh kali ketiga sih ya aku berangkat ke Tanjung Puting. Kalau dulu tuh pertama masih kecil, yang kedua itu 2015 itu bareng sama suami aku juga, tapi sama keluarga besar aku, itu kita belum nikah. Tapi suami aku udah di Pangkalan Bun sini juga. Jadi karena perjalanan itu kan lumayan lama ya, sekitar 4-5 jam di kapal. Jadi makanya harus bawa makanan gitu. Nanti setelah sampai di campnya atau di gerbang dermaga camp gitu, kita jalan kaki sekitar 2 kilo untuk menuju ke tempat makan si orang utannya. Pokoknya seru sih ya, kalau rame-rame tuh seru banget. Meskipun emang agak capek juga sih, karena aku kan juga nggak terlalu biasa jalan. Cuman karena ini tuh kan nggak selalu ya, jarang-jarang kan. Kadang ada yang belum pernah sama sekali untuk pergi ke sana. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, ada momen gitu, ya udah gitu kita ikutin kan. Oh ya, balik lagi ke cekernya, ini udah mau matang. Ini keroyokan banget ya masaknya, sampai 2 orang yang ada di depan sini. Jadi ini udah matang, tinggal dipanasin lagi aja sampai agak lebih matang lagi, dan sambil diicip-icip juga untuk rasanya. Nah ini udah jadi ya guys, tinggal aku susutin atau surutin dikit untuk airnya. Karena kemarin tuh terlalu lama untuk ngepresto, jadi ayamnya tuh lepas-lepas gitu kulitnya. Jadi habis ini kita langsung berangkat sih, mau mandi dulu ya, mau sholat isya langsung berangkat gitu. Nah ini kita mau berangkat dulu, tapi sebelum ke rumah mama kita mau ke Alfamart karena mau belanja jajan. Soalnya kan Dava ikut, dia tuh sebenarnya labil gitu, kayak mau ikut enggak, akhirnya diputusin ikut karena sebenarnya takut dia kecapean kan. Tapi ini pengalaman yang mungkin bisa bikin memori dia happy gitu kan, naik kapal terus jalan-jalan lihat hewan-hewan.
Jadinya kita ajak aja, jadi supaya dia nanti di kapal itu terkondisikan, makanya mau kita beliin jajan dulu. Nah belinya tuh deket aja sih sama rumah, jadi keluar gang jalan depan rumah itu udah ada Alfamart. Ini kita agak gerimis sih guys harinya. Itu sebenarnya udah jam 8 malam sih, karena kita kan tadi pas yang maghrib itu udah baru masak gitu loh, dan baru selesainya tuh habis isya, jadi mandi dan segala macem itu jalannya udah lumayan malam. Ini Dava lagi pilih-pilih jajan dulu dia mau apa, cuman tetap dibatasin sih, karena kan kalau kebanyakan bawaan juga puyeng ya, nanti ya ribet kalau di sana nanti kebanyakan bawaan. Cuman alhamdulillah tuh happy sih, Davanya happy, cuman agak capek katanya karena kan jalan 2 kilo terus di jalan hutan-hutan gitu yang ada akar-akar pohon gitu, lumayan bikin dia harus hati-hati gitu, karena beberapa kali juga dia jatuh sih, kayak jalannya tuh udah mulai yang melayang-melayang dia jalan karena capek, tapi tetap aja harus ikut rombongan terus kan, jangan sampai mencar sama rombongan. Jadi ya gitu, jadi kita emang mau kasih tahu Dava bahwa ada loh tempat yang kayak gini, dan itu tuh kan di Kalimantan tuh memang masih banyak hutan-hutannya ya, nggak semua daerah tuh ada kayak gini kan. Itu Tanjung Puting tuh cuma ada di sini, cuma ada di Pangkalan Bun. Jadi sebagai orang asli Pangkalan Bun yang lahir di Pangkalan Bun, Dava harus tahu kalau dia harus pernah nginjakin kakinya paling nggak 1 kali ke Tanjung Puting. Nah ini Davanya lagi pilih minuman ya guys, jadi tadi jajan udah, minuman udah, ini aku juga beli minuman sih. Tapi ini jajannya juga kita makanin di rumah mama sih, jadi maksudnya nggak semuanya dibawa ke sana ya, nggak semua dibawa ke kapal. Oke, udah selesai belanja, ini sekarang kita langsung aja menuju ke rumah mama. Cuman aku nggak videoin pas kita di sana karena kita quality time bareng, cerita-cerita gitu, jadi sampai nggak kepikiran untuk ngevlog. Tapi vlog ini tuh bersambung sampai keesokan harinya, jadi aku juga mau sekalian bagiin momen, siapa tahu kalian juga penasaran gitu kan gimana sih Tanjung Puting itu. Nah, ini kita baru berangkat ya, baru naik kapal, ini kita masih di sungai atau di laut ini namanya ya, pokoknya masih di Pelabuhan Kumai, jadi udah di laut besar gini ya, nanti menuju ke sana tuh sungainya kecil gitu. Nah ini udah separuh perjalanan, jadi pemandangannya tuh kayak gini ya, jadi bener-bener hutan terus sungai. Itu kita lagi di atas kapal, jadi ada guide-nya juga, ada 2 orang guide-nya. Ini kapalnya tuh tingkat 2, jadi nanti untuk sholat atau kamar mandi dan lain-lain tuh ada di bawah. Jadi ini di atas, ini bareng sama rombongan keluarga besar kantor suami. Nah jadi semakin mendekati lokasi itu jalannya semakin sempit. Aku kadang kalau inget kesini tuh berasa kayak nonton yang film Anaconda itu loh, yang di sungai Amazon. Kan mirip ya gitu, mirip-mirip. Jadi seru sih, perjalanan itu seru ya, sambil menikmati pemandangan gitu, sambil menikmati udara tanpa polusi, karena kan ini bener-bener masih di alam bebas ya. Jadi ada burung, ada monyet juga di pinggir-pinggir, kadang ada buayanya gitu di sungai, cuman kemarin tuh lagi nggak ada buayanya sih. Nah ini Davanya sambil happy, dia happy, alhamdulillah dia happy banget, karena kita tuh sampai malam gitu, jadi malam itu sampai ke rumah itu jam 8 malam lah pokoknya. Nah jadi buat kalian yang misalnya nanti ada waktu mau ke Pangkalan Bun gitu kan, boleh lah ya itu cobain ke Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi nanti naik kapal, nih kapalnya tuh kayaknya sih bisa charter, juga bisa perorangan. Nah ini kita udah sampai ya, udah sampai di dermaga, jadi antri untuk turun. Kebetulan kemarin banyak banget yang berangkat, jadi beberapa kapal. Kalau dari gathering kantor suami sih cuma 1 kapal aja kita bareng-bareng. Nah untuk di jalan awalnya itu masih ada jalan kayu gini ya, nanti sampai ke depan sana itu udah yang hutan, yang jalannya tuh bener-bener di tanahnya. Tapi aku nggak banyak-banyak videoin juga sih guys gitu, karena nggak terlalu berani ngeluarin HP lama-lama, takutnya kan pas ketemu sama orang utannya di jalan takut HP-nya tuh diambil ya, jadi aku nggak terlalu banyak nge-record. Aku nge-record juga cuma di sini aja, sama nanti di tempat waktu kita ngelihat orang utannya makan. Jadi itu benar-benar menyatu dengan alam. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada uak-uak ya di sini.
Pokoknya seru sih, jadi Dava juga happy ngeliatin hewan-hewan. Cuma kemarin nggak banyak yang keluar untuk hewannya, jadi cuma ada satu orangutan sama ada satu uwa-uwa, karena mungkin rame juga kali ya, jadi mereka juga takut karena bener-bener rame banget guys gitu kemarin. Nanti kalian bisa lihat orang-orangnya pada rame banget, ada turis-turis juga. Jadi emang TNTP atau Taman Nasional Tanjung Puting ini tuh adalah salah satu ikonnya Pangkalan Bun ya. Jadi bener-bener kalau misalnya ada turis-turis dari luar itu mereka tuh tujuan utamanya tuh biasanya ke Tanjung Puting. Jadi meskipun perjalanannya jauh dan lumayan capek juga jalannya ya, bolak-balik tuh kan sekitar 4 kilo, tapi tetap happy gitu loh kalau ngelihat kesini. Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja ya kegiatan aku, sharing-sharing aku di akhir tahun. Semoga di tahun 2024 segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi, amin. Dan semoga kalian terhibur dengan vlog aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.